Ya, jenazah itu bukan persoalan bisa atau tidak, tapi persoalan tahu atau tidak. Bisa saja kita tidak sanggup melaksanakannya secara langsung, tapi kalau kita tahu hukum-hukumnya, kita bisa membantu saudara-saudara kita yang ada. Yang misal kata, suatu saat kita ke rumah atau ke kampung halaman orang lain, ternyata jenazah sudah sudah beberapa lama tidak ada yang bisa melaksanakan. Ibu-ibu bisa memanggil orang-orang yang bisa, ibu-ibu yang menuntun, maka selesailah fardu kifayah. Itu maksudnya. Jadi bukan persoalan saya tidak bisa, saya ini penakut, ya, tidak. Kan itu tujuannya kita belajar fardu kifayah. Ada yang ingat sampai di mana materi kemarin? Terakhir sampai nafas di tenggorokan. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah mengatakan begini, hatta idza balagatil hulqum, dan ingatlah ketika sampai roh itu di hulqum. Hulqum ini, Bu, bisa paham? Tulang yang ada di antara ujung tenggorokan. Ini pangkal tenggorokan. Ini hulqum namanya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan kalla idza balagati taraqiyah. Sekali-kali jangan kalian menduga bahwa orang yang telah tiba ajalnya, kemudian engkau menyangka wa zanna annahu al-firaq, bahwa orang ini nanti sudah mau selesai. Ya, wa qila marra, kata Quran, dan dikatakan siapa yang bisa mengembalikan rohnya. Sekarang sudah keluar sebagian besar. Nah, sekarang siapa yang bisa mengembalikan? Wa qila marra wa dhanna annahu al-firaq, sedangkan dia tahu orang ini tidak bisa lagi diselamatkan. Nah, artinya kalau sudah seperti itu hanya agama yang bisa berperan. Tidak bisa lagi dokter, dukun, ruqyah, jampi-jampi, tidak berguna lagi. La yanfa' syai', tidak berguna lagi sesuatu apapun daripada itu. Jadi paham? Jadi tidak usah diadakan tindakan-tindakan lagi. Oh tidak, masih boleh mau hidup ulang dia ini. Oh tidak, masih boleh mau bawa apa? Ini baru boleh mau kasih ini begini. Ini begini. Abang semati. Apa itu salah, Ustaz? Tidak salah, hanya kurang tepat. Yang tepatnya bagaimana? Tenangkan diri Anda, tenangkan hati Anda, pikiran Anda pun akan jadi tenang bila hati tenang. Untuk apa? Mentalkin, mengajari orang yang akan wafat dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimatun thayyibah namanya. Contoh seperti la ilaha illallah, mentalkinnya satu kali. Kemudian dia proses tarik nafasnya. Kalau masih panjang, masih pendek ya, itu dia pendek, berarti masih lama lagi, masih ada jam 2, 3, 4, mungkin 1 malam. Tapi kalau dia sudah mulai tarik panjang, itu ditalkin yang kedua. Kalau dia sudah panjang sekali, baru sudah jarang, nah itu sudah talkin yang ketiga. Talkin yang ketiga. Soal nanti di mana dia mau selesai, itu Allah punya urusan. Sunnahnya 3 kali mantap talkin. Nabi katakan, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannata. Talkinkan, ajarkan orang yang akan mati di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Kenapa? Barang siapa yang akhir lisannya mengucapkan kalimat itu, la ilaha illallah, dakhalal jannah, surga tempatnya. Apa Ustaz surga semudah itu? Apa surga segampang itu? Oh tidak. Tugas kita yang hidup hanya mengingatkan dia, mengajari dia. Ucapkan ini wahai saudaraku. Kau bisa dan kau tidak bisa, mohon maaf, ini kembali kepada amalmu juga. Tapi
Tugas kita sebagai yang sehat, yang masih beri umur panjang, mengajari dia untuk mengucapkan kalimat ini. Bukan memaksa dia untuk mengucapkan itu. Beda ya, mengajari dan memaksa. Itu memaksa begini, Abah, ingat kamari Abah wajib kamari ini. Akhirnya Abang mati dengan, ya goyang, bukan ya aja. Bisa dipahami? Baik, kita lanjut. Setelah sudah sempurna kematiannya, wazannahu annahu al-firaq kata Quran, wal taffati saq bisaq, perhatikan. Ini banyak orang tidak perhatikan ini. Banyak orang yang tidak memperhatikan. Ketika Quran mengatakan ruh sudah sampai di hulqum, betis bertaut begini. Bertaut begini, betis. Kalau dia dikasih rapat, dia meregang begini. Itu kata Quran, wal taffati saqa bisaq, kedua betis bertaut. Itu berarti dia lagi meregang, menahan sakit ketika ruh itu dicabut oleh Allah, baik dengan cara yang kasar maupun dengan cara yang sehalus-halusnya. Kata Nabi, sakaratul maut yang paling halus bagaikan ditusuk oleh 1000 tombak dan 300 pedang. Yang paling halus. Sadis atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusan malakul maut atas izin dan kehendak Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Quran. Setiap yang mati, yang hidup, Anda, saya, tanpa kecuali, pasti merasakan ribuan tombak dan ratusan pedang. Pasti. Saya berani mengatakan pasti. Kenapa? Karena memang Quran mengatakan al-maut hak, mati itu kepastian. Bisa dipahami? Habis kalau habis. Nah, situ. Aku yang ini. Situ dulu. Tidak apa-apa, kita mau ambil sendiri kalau. Kita lanjut, Ibu. Inilah makanya karena kita paham, kita mengerti bahwa orang yang akan mati akan mengalami sakarat dan seperti itu, hanya kita tidak merasakannya karena bukan kita yang akan mati, dia. Maka agama ajarkan, ucapkan doa-doamu yang baik untuk dia. Idza dakhalta 'alal marid fa akhlisul lahu du'a, kata Nabi. Bila engkau menjenguk melihat orang yang sakit seperti itu, pertama, kasih baik itu hati. Orang hati yang sehat. Kasih baik, kasih ikhlas. Kalau ada sesuatu yang mungkin pernah dia lakukan sama orang, tersinggung, marah, benci, dendam, syaratnya kasih hilang. Kasih hilang. Karena tidak ada manusia yang tega melihat orang seperti itu. Saya paham. Semarah apapun dia. Semarah apapun dia, ketika dia melihat orang dalam keadaan seperti itu, hatinya akan luluh lantak melihat penderitaan itu. Padahal dia bukan merasakan. Saya paham, bukan. Bersihkan itu hati. Tulus ikhlaskan doamu kepadanya, kata Nabi. Karena itu dia punya kunci jawaban. Kenapa demikian? Dalam sabda yang lain, Nabi mengatakan, Iqra'u Yasin ala mautakum, fa innahu hawwanallahu bihi alaih. Kalau sudah begitu keadaannya, orang yang sehat, Nabi bilang bacakan Yasin kepadanya. Bukan nanti so mati. So habis baru Yasin. Kebanyakan orang kan, nanti so habis baru ya Yasin. Yasin itu manfaatnya ketika sakarat. Kenapa Nabi mengatakan Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin kepada orang yang seperti itu yang akan mati. Fa innahu, karena bacaan Yasin itu membuat ia diringankan Allah siksaannya karena berkahnya surah Yasin. Berkahnya surah Yasin. Jadi paham? Yang kebanyakan bagaimana Bu yang terjadi kalau orang sekarat? Cuma itu 1-2 orang itu yang di dekat-dekat, semua nangis, yang lain ada bercerita di dekat. Itu yang banyak terjadi. Kalau nyenak bawa bisik. Katakan kita lakukan itu. Ingat, kita akan
akan bukan bagian dari itu. Tanpa kita sadar, kita akan menjadi seperti itu. Makanya Nabi katakan, al-maut akbarul mau'idhah. Mati itu peringatan besar bagi yang sehat dan yang hidup, bukan bagi yang mati. Siapa? Pertama, orang yang sakarat butuh ketenangan ruangan. Orang yang sakarat butuh ketenangan suasana. Makanya dilarang keras oleh agama ketika melihat keluarga, saudara, handai tolannya dalam keadaan sakarat. Dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Tidak peduli seperti apa? Itu tadi, bercerita hal-hal yang bukan membantu meringankan si calon mayit tadi. Jadi paham? Mayit butuh ketenangan. Kenapa butuh ketenangan? Karena mayit dalam keadaan, kata Nabi, dalam keadaan hawana, huru-hara hatinya. Huru-hara. Tadi malam tempat koma berapa? Ada tidak sadar tuh? Terkaget. Kira-kira habis terkaget itu jantung terpukul-pukul tidak? Oh, cuma deg-degan. Yang pasti itu huru-hara namanya. Dia berguncang di sini. Itu baru berkaitan dengan jasad. Di mana kita ada di atas bumi, jasad kita ada di atas. Nah sekarang bagaimana kalau berkaitan dengan yang di dalam? Bisa bayangkan. Bisa kita bayangkan bagaimana derita dahsyatnya keadaannya, hanya kita tidak merasakan karena kita bukan bagian dari itu. Maka hawana Allahu alaih, maka Allah ringankan dengan berkahnya surah Yasin. Baru kalau baca surah Yasin, jangan baku rebel supaya mau bilang kamari lancar. Kasih lancar tuh dia, nanti dia kancing gak usah karat. Ya paham? Baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Pelan-pelan saja itu, pelan-pelan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Surati dia. Bisa paham? Kita lanjut. Setelah sudah selesai kematian sempurna, apa sunnahnya? Sunnahnya menutup mata dengan bagaimana sabda Nabi, aghmiq basarahu fa innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Rapatkan kedua kelopak matanya karena sesungguhnya kedua matanya melihat ruhnya saat dikeluarkan. Arah mata, pandangan mata ini mengikuti arah keluarnya ruh sampai selesai, mata tidak kembali lagi. Makanya terbuka kelopak matanya. Oleh ulama dikatakan bahwa itulah pandangan terakhir manusia melihat dunia dengan segala isinya, yaitu melihat ruhnya Allah keluarkan. Sebab makanya ibu, kenapa orang mati mulai tidak mengenal orang? Mengapa orang akan mati mulai tidak bisa mendengar lagi? Mengapa orang yang akan mati sudah lurus pandangannya? Karena memang keadaannya sudah siap untuk berpisah antara ruh dan jasad. Jadi dia begini. Selesai. Bersamaan dengan tarikan nafas. Jadi bukan dia mulia. Mana Pino? Kita. Ini begini. Tidak ada lagi yang dia kenal. Dan memang orang-orang yang dia kenal ini tidak patut untuk tidak patut untuk diperhatikan. Karena cinta mereka hanya berakhir di tepi liang lahat, tidak akan ikut ke lahat. Paham? Cinta mereka, cinta siapapun yang dicintai, yang dia berjuang selama hidupnya untuk kebahagiaan orang-orang di sekitarnya, ternyata orang-orang ini tidak bermanfaat dan tidak berguna ketika sakratul maut. Kenapa tidak bermanfaat? Karena mereka tidak bisa berbagi dosa dengan saya, dan pasti mereka tidak mau berbagi dosa.
Sama. Makanya kalau mencintai sesuatu itu, cintai yang wajar-wajar saja. Jangan berlebihan, karena repotnya kita sendiri nanti. Makin kita cinta, makin kita sayang, di situ beratnya ketika perpisahan terjadi. Jadi Ustaz, orang ini sudah boleh sayang anak, sayang laki, sayang bini. Bukan tidak boleh. Cintai mereka. Cara mencintai mereka bagaimana? Didik, ajari, tuntun mereka untuk mengenal agama. Karena hanya agama yang mereka paham, itulah akan duduk di samping kita, membacakan Yasin, mentalkin, dan menasihati kita dengan doa-doa. Makanya itu agama penting sekali, Ibu. Agama itu sangat-sangat penting. Saking pentingnya, nanti kita sadar ketika detik-detik terakhir kehidupan kita di dunia. Baru kita tahu mana itu yang namanya penguasa dan mana yang namanya Sang Maha Kuasa. Waktu ada hidup, ramai, dukung-mendukung. Kita biru, kita merah, kita hijau, pilih saja. Nanti sudah sekarat, hilang semua itu warna. Jangan karena warna Anda berbeda. Perbedaan melahirkan pertikaian, yang akhirnya melahirkan fitnah dan permusuhan. Perbanyak itu. Nanti Anda akan tahu hikmahnya ketika sakaratul maut. Perbedaan itu untuk melahirkan rahmat, bukan melahirkan adab. Ini sudah dekat-dekat begini ini, bola keras ini imam ini di ustaz-ustaz. Saya cuma bisa ini. Lanjut. Selesai tutup mata. Apa? Akhir sunnah doa. Doakan. Kan sudah tutup matanya tau? Doakan dulu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Diulangi beberapa kali. Di antara ulang-ulang itu, siapa tahu ada satu di antara yang berulang yang diterima Allah. Itu sunnahnya kenapa 3 kali? Karena yang pertama mungkin masih kacau pikiran kita. Yang kedua sudah mulai tenang. Yang ketiga betul-betul ikhlas. Yang pertama terpaksa. Sebetulnya. Maksudnya apa? Sebetulnya mati. Ada begitu karena sakit hati. Mana ada hidup tersiksa luar biasa. Baru setelah mati menangis lama sekali. Firman Sabda dari Elia kan tuh 40 hari lewat, termasuk minta pangan. Itu cuma sekedar hiburan, maksudnya selang-seling. Karena ini materi menegangkan. Kalau kita mau tegang-tegang terus, kita ini takut. Bukan cuma dia takut, kita lagi juga takut. Karena ini barang nyata. Karena ini barang hak yang akan dan pasti terjadi. Jadi berikut setelah itu palingkan jenazah. Sebelum kita memalingkan jenazah, lemas-lemaskan dulu. Jadi cara begini. Setelah sudah selesai tutup mata, sudah doakan, tangannya dibuka. Ya kan sudah begini tuh biasanya. Atau langsung bagaimana? Tangannya ini pegang dia, baru lemas-lemaskan. Sampai berulang-ulang kali. Bukan dia mengarah, orang di sini mengarah. Dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i menjelaskan itu yang menyebabkan kenapa ketika sudah keras baru dilemaskan susah. Jadi waktu dia masih lemas itu dikasih gerak. Ulang 2-3 kali. Sudah itu letakkan. Ini begini Bu ya, letakkan ini begini. Ini satu di atas ini. Ini yang disuruh pegang. Ya. Itu yang membedakan antara sholat dengan jenazah. Kalau jenazah ini rapat. Kalau sholat ini turun. Paham? Ini turun. Jadi kalau jenazah dirapatkan seperti ini. Bisa paham? Kalau sholat
Itu dia tepat di atas pusat. Coba. Setelah kita buka begini, ya, buka begini, jari-jarinya dilemaskan, dikasih lemas, karena ini nanti yang akan menahan. Selemas punya tahan sampai kita. Kalau umpama saya kasih lemas begitu pun dia tahan. Ini kita belum belajar itu. Nanti jo ibu kalau ada begitu baru panggil kita. Kalau belum ada, kita tidak mau kasih jawab. Setelah itu, posisikan atau kembalikan atau atur posisi jenazah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Al-Ka'batu qiblatukum ahya'an wa amwatan, kata Nabi. Ka'bah itu kiblatmu dikala hidup hingga dikala wafat. Jadi hadapkan ke arah kiblat. Lepaskan pakaian luar dan pakaian dalamnya, ambil air, basahi kain, kemudian lap tubuhnya sambil dikasih duduk sedikit. Kasih duduk di jenazah karena masih lembut toh. Kasih duduk sedikit, tekan pusarnya, tekan ke bawah, kemudian bagian bawah perut kanan dan kiri tekan ke bawah, biar anginnya, kotorannya kalau masih ada keluar. Kalau itu keluar, bersihkan supaya nanti mempermudah pada saat pelaksanaan memandikan jenazah. Kadang-kadang itu jenazah bau walaupun sudah bakar menyan, bakar sudah, kenapa? Tidak tindakan-tindakan preventif. Akhirnya jadi fitnah. Jadi paham nih, Bu? Jadi itu dilakukan dulu. Lakukan dulu itu, setelah itu sudah selesai, baru ditutup dengan kain panjang. Orang bilang kain apa? Palekat ya. Hah? Batik. Iya, orang dulu bilang kain palekat itu kain batik. Panjang. Yang tidak bersambung ujung dengan ujung. Nah, setelah itu sudah hadap kiblat, bakar sesuatu yang mengandung bau-bau harum-haruman untuk apa? Membuat suasana ruangan jadi rileks, jadi refresh. Karena wangi-wangian, kata Nabi, adalah merupakan satu di antara 3 yang dicintai oleh Nabi di dunia ini. Untuk menghilangkan supaya kalau ada bau mayat, bau jenazah itu hilang. Orang juga mengaji juga nya tutup mulu. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Sepanggo itu bukan keharusan, tapi boleh dilakukan. Nah, sekarang memandikan jenazah boleh sampai agak laca gigi, Bu? Boleh. Sampai jam 1. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah selesai tadi tentang kiblat. Nah, sekarang niat memandikan jenazah. Ya. Nawaitul ghusla adaan an hadzal mayyit fardal kifayah lillahi ta'ala. Saya niat memandikan segera mayat ini sebagai bagian dari fardu kifayah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu niat memandikan. Yang berniat siapa? Yang pegang air atau yang pangku? Ya. Yang pegang air, yang akan melaksanakan istinja, mewudukan, itu yang berniat. Ya, niat. Ustaz, dia tidak pakai niat, boleh kalau memang tidak hafal. Apa niat perlu? Niat perlu. Karena niat itulah yang membedakan antara jenis-jenis mandi. Ya, mandikan sama. Ambil air siram. Tapi yang membedakan antara mandi junub dengan mandi sunnah Jumat apa? Niatnya. Jadi makanya disunnahkan berniat supaya diperjelas dan dipertegas. Kau mandi karena apa? Sama orang bilang, oh tidak usah. Orang ini mau sampai mau pakai niat. Allah sudah tahu. Sekarang kalau ke masjid pada waktu maghrib, itu mau sholat apa di maghrib? Di waktu itu sholat
maghrib. Kalau kamu sholat maghrib tidak usah tahu, tidak usah pakai niat, langsung sembahyang. Tepat apa yang kita katakan. Dengan catatan cuma maghrib, cuma maghrib. Jangan kerjakan sholat qabliyah, ba'diyah dan sebagainya. Kalau Anda lakukan tidak sah kata ulama. Karena niat Anda untuk maghrib bukan untuk sholat-sholat itu. Jadi paham? Setelah sudah ucapkan niat, siram. Ibu, kalau mayatnya ada bau, sudah disiram. Masih bau. Nah, ini doa menghilangkan bau mayat. Adakan mayat sudah 2 hari baru didapat, 3 hari baru didapat, tapi mayatnya masih utuh, belum rusak, berarti masih boleh dimandikan. Nah, tapi baunya, la ilaha illallah. Ustaz, pakai masker 80 lapis, masih tunggu di 81. Hah? Bagaimana caranya itu? Nah, itu tadi pertama. Nabi mengatakan, liyadsil mautakumul ma'munun. Orang yang memandikan di antara kalian harus orang yang amanah. Amanah ini pertama, dia tidak suka menyebarkan aib si mayat. Misalnya si mayit ini ada sesuatu yang tercela dari tubuhnya, cacat apa tidak boleh dia bicara. Dia diam. Tidak boleh dia bicara. Kepada siapa? Baik kepada orang luar maupun orang dalam. Mesti orang yang amanah. Siapa ustaz yang boleh memandikan? Kalau istri, ya, boleh memandikan suami kalau wafat. Oke? Tapi suami tidak boleh memandikan istri kalau wafat. Itu perbedaan. Coba ibu-ibu pikir, kenapa begitu? Hah? Ya? Karena perempuan yang wafat ada masa iddah. Laki-laki yang wafat tidak ada masa iddah. Saya tak ada hidup dia kawin ulang. Apalagi somati. Bisa itu bedakan. Jadi ketika dia wafat, maka ulama katakan istri boleh memandikan suami. Karena itu masih bagian daripada haknya. Karena masa iddahnya belum lewat. Artinya dia tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain kalau belum lewat 100, kurang lebih 100 hari, tambah 10 hari, 110. Bisa paham? Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut. Ada pertanyaan? Ini masalah kain-kain pula. Kita lanjut kalau tidak ada. Sekali lagi saya katakan bahwa wanita boleh memandikan jasad suaminya. Tapi kalau yang wafat istrinya, suami tidak memandikan istrinya karena telah jatuh talak, namanya cerai mati. Saya paham? Kan kalau ada seorang suami mentalak istrinya, dia boleh langsung ikut kawin si laki-laki, tapi si perempuan tidak bisa. Harus menunggu 3 bulan 10 hari baru boleh menerima lamaran lain. Lamaran tetangga, lamaran siapa boleh. Yang penting 100 hari. Saya dipaham ini? Itu perbedaan supaya tidak ada perbedaan tidak ada perbantahan. Setelah itu memandikan jenazah. Sekarang ketika bau. Ini doanya, perhatikan doa menghilangkan bau mayat. Ini juga boleh kita pakai waktu mandi. Ketika badan kita bau. Ya. Untuk tidak ada minyak wangi. Ya. Ini doanya boleh dibaca. Jadi jangan dipikir ini cuma dibaca nanti kalau orang mati. Tidak. Bismillahil kabir wa na'udzu billahil azim min syarri 'irqin na'ar wa min syarrin nar. Qala Allah Ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhibu 'ankum ar-rijsa syaitan
ثم قال الله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا. Siram tubuh jenazah. Asal Anda ikhlas, Anda tulus, saat itu Anda lihat, saksikan jenazah tiba-tiba menghilang bau. Ini sudah saya lakukan beberapa kali. Saya paham, itu doanya. Nanti saya akan bagi nanti. Tidak usah ibu catat, kalau mau rekam saja. Nanti saya bagi, nanti pengurus ya, fotokopi perbanyak. Jangan di print. Kalau di print cepat hilang dia punya tinta. Karena print itu tidak seperti fotokopi. Tintanya beda. Kalau di fotokopi dia awet. Dia awet. Sudah kena air dia di kertas tidak langsung dia. Tapi kalau print kena air sedikit dia langsung hilang. Ya. Kemudian setelah itu mengistinja. Kan sudah kasih mandi. Ibu-ibu ada bawa contoh kain kafan? Ada. Ibu ambil sendiri dia. Ya. Ini niat istinjanya. Nawaitu an astanji'ahu minal bauli wal ghaid lillahi ta'ala. Saya niat untuk mengistinjakan mayat ini dari kotoran kencing maupun kotoran tinja. Sunnahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab baru jadi lipat begini. Nah, kalau mau praktik begini mesti ada bahan-bahan ya. Ini contoh. Ini kain ya. Kain kafan yang sudah kita potong diempat untuk 5 atau 3. Di kain ini 2 jari. Ini kasih masuk begini. Lipat. Ini yang ditahan. Memasukkannya ke dubur, jangan semua ini. Cuma ujungnya. Ini yang kasih bang ini, maaf ya, ini duburnya. Karena orang kalau sudah wafat dia punya dubur di besar. Biar tangan boleh masuk. Biar tangan bisa masuk. Kenapa duburnya jadi besar? Karena sakitnya sakarat, sehingga putus urat-urat yang saraf-saraf yang ada di sekitar dubur. Jadi ini masuk. Ini contoh. Ini musik. Ya, sambil air mengalir, siram. Lihat, kalau masih ada warna, ambil lagi yang baru. Masuk lagi. Bukan masuk begini, bukan begini. Bukan. Ini bukan bau, ini bukan bau. Ya? Masih ada bau, tidak ada warna, tapi masih tercium bau, ganti lagi. Ganti lagi yang baru, lipat lagi begini, masukkan lagi. Sambil menekan-nekan perutnya. Sampai Anda yakin bahwa tidak ada bau, tidak ada lagi warna, dan tidak bisa pakai ilmu rasa. Tidak begitu, ajaran agama tidak begitu. Yang dimaksud dengan bau, rasa, dan warna itu untuk membedakan antara air yang ternajisi dengan air yang tidak ternajisi. Paham ini? Boleh Mutias begini bicara. Saja. Ini mas. Tes ini. Okay. Setelah itu Ibu, sudah kita bacakan apa namanya ini niat, baru kita istinja sambil ditekan-tekan tadi perutnya. Kemudian mayat dikasih bangun sedikit lagi, jenazah dikasih bangun sedikit lagi. Kenapa Ustaz sudah tidak keras?
Tidak, dia tidak akan trust karena Anda sudah pada waktu dia sakarat selesai tadi, Anda sudah lemas-lemaskan badan. Maka sarafnya itu akan menjadi lemas sampai dia waktu dimandikan. Itu rahasianya begitu. Bukan nanti sakarat baru muster. Nah, ini tumbuh tahan. Begini dia bilang, dia mangan. Bapak. Kemudian setelah itu sudah kita ambil kapur barus. Kapur barus itu dicampur dengan air atau bidara atau apa namanya itu kayu cendana ya, atau kalau tidak ada kemenyan ditumbuk campur, itu disiram ke tubuh jenazah untuk menghilangkan bau jenazahnya. Setelah sudah istinja, sudah ini semua ya, tidak, sudah itu bilas pakai sabun dan sebagainya. Setelah sudah bersih, terutama rambutnya itu kalau perempuan yang panjang rambutnya diurai, harus diurai, tidak boleh diikat seperti orang mandi hidup. Ada kan orang mandi hidup dia pakai apa itu? Kaps itu, apa itu nama itu? Plastik itu, cuma siram di badan tapi tidak basah. Jadi orang mati itu, orang hidup. Jadi diurai, dia punya buka, dia punya kunci dan sebagainya. Dan tidak boleh dipotong kuku-kukunya, kecuali dibersihkan kotorannya dengan sesuatu, keluarga. Tidak boleh merusak tubuh jenazah, sekalipun kukunya panjang. Walaupun Imam Abu Hanifah mengatakan boleh dipotong, tapi sebaiknya tidak. Ya, kasih keluar, bersihkan semua kuku-kukunya. Kemudian matanya, telinganya itu dicuci semua. Mulutnya dikasih masuk itu tangan, kasih masuk. Soal dia nanti dia mau bagi dengan Anda itu nanti kepalakan berusaha. Coba kita nah. Kalau dia bikin begitu aku tampelin. Kita ada mau urus panganan bukan mau. Oke. Setelah sudah itu, nah, sudah yakin bersih, jenazah sudah diistinja, diwudukkan. Ya, nah, perhatikan ya. Ketika kita akan mewudukkan jenazah ini niatnya Nabi mengatakan begini. Ibda biyamini, mulai dari kanannya dulu, siram. Nah, kalau mau mandi junubnya. Kalau wuduknya biasa loh, kasih wuduk biasa, tangannya apa semua baru ke situ, mulut dan sebagainya. Selesai wudukkan, baru mandikan dia mandi junub. Kita tidak tahu apakah dia dalam keadaan junub atau tidak, tapi disunahkan untuk mandikan dia mandi junub. Ya, setelah dimandikan dia, kemudian jenazah tadi dikeringkan. Sebelum dikeringkan, basuh 7 anggota sujud si jenazah. Jadi sudah tadi kan sudah kasih bersih, kapur baru, sudah mandikan semua. Kemudian apa lagi? Sudah dibilas ya, sudah di ini, baru kasih wudu. Setelah sudah istinja, sudah bersih, wudu. Sudah wudu, mandi kasih mandi janabah. Selesai mandi junub, mulai dari yang kanan dulu siram. Siram yang kanan, kiri, baru dari kepala sampai ke kaki. Ya. Pada waktu kita sebelum mengeringkan, basuh 7 anggota sujud, namanya tahanut. Ya, dalam kitab fikih disebut tahanut. Tahanut itu artinya membasuh 7 anggota sujud. Yang mana semua itu Ibu? Yang 7 anggota sujud. Mulai dari kedua ibu jari kaki. Karena waktu kita akan sujud, itu dulu yang sampai. Baru kedua lutut, baru kedua tangan, baru terakhir ini. Jadi mulai dari bawah. Basuh ibu jarinya ini, ibu jari kaki. Ini cuci 3 kali. Cuci kanan kiri. Baru kedua lutut, kanan basuh dengan niat tahanut. Ya. Baru tangan telapak tangan kanan, tangan kiri. Baru terakhir ini. Sambil ucapkan doa. Nah, waktu tahanut itu begini doa. Kalau ibu hafal boleh bagus dari kaki. Ya. Waktu itu yang basuh kakinya, Allahumma tsabbit qadamayhi 'ala as-sirat yawma tazillu fihi al-aqdam
Ya Allah, kokohkan dan mantapkan kedua kakinya di jembatan Siratal Mustaqim, karena hari itu banyak kaki yang tergelincir karena dosa. Kasih. Baru telapak tangan. Ya. Allahumma aqtih kitabah biyamini fahasibhu hisaban yasira. Ya Allah, biarkan tangan kanannya ini yang menerima kitab amalnya, dan hitunglah amalnya dengan sebaik-baik perhitungan. Waktu dia membasuh telapak tangan kiri, dia ucapkan, Allahumma la taqtih kitabahu biyasari wala min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan biarkan tangan kirinya ini mengambil kitab amalnya, karena itu bencana bagi dia. Coba baru dibasuh kepalanya dengan air sambil ucapkan doanya, Allahumma azilhu yauma la tazillu fihi yauma la zilla illa zillu. Ya Allah, naungi kepalanya ini di bawah naungan arsy-Mu di yaumil kiamah, karena hari itu tiada naungan kecuali naungan. Paham? Selesai itu keringkan, siapkan kain kafan. Boleh? Siapkan. Waktu menyiapkan kain kafan, nah ini cara memotong kain kafan. Tapi sebelum saya melangkah ke kafan, saya mau tanya, ada pertanyaan? Ada? Tidak usah teriak. Kalau ada hafal bahasa Arabnya, boleh dengan niat bahasa Indonesia seperti apa yang tadi. Bahasa kuat tuh deh, Bu. Artinya apa yang kita tahu, Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang dia sanggupi. Asal betul-betul memang dia tidak sanggup, tapi sambil berusaha untuk menambah pengetahuan. Jadi tidak dipermasalahkan soal mau pakai bahasa apa, yang penting dia punya makna itu sama. Sambil terus berusaha pelan-pelan hafal sedikit-sedikit. Ada lagi yang lain pertanyaan? Ini pertanyaan bagus. Bagaimana Ustaz? So tutup materi yang mau tutup. Iya. Contoh. Contoh. Bagaimana itu, Bu? Mari dengar hadisnya. Saya sudah persiapkan hadisnya, pasti ada yang bertanya begitu. Perhatikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, an Abi Rafi'in qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ghasala maitan fakatama alaihi ghafara Allahu lahu 40 marratan. Barang siapa yang memandikan jenazah, maka ia menyembunyikan aib yang ada pada jenazah, baik aib yang zahir maupun yang batin. Yang zahir itu seperti cacat dan sebagainya. Yang batin itu, ya kita tidak tahu, seperti menutup terbuka. Dia tidak boleh menceritakan kepada orang. Sebetulnya dia bermata, dia mau tutup dia bermata. Itu dari siapa? Dia tahu banyak baleri orang pelaki. Cuma contoh. Dia sukurung-kurung bapak itu di rumah tetap dia lur-lur. Pak itu dia mati, begitu dia bermata. Itu fitnah. Karena itu bersikap batin. Hanya Allah dan dia yang tahu. Bukan kita yang mengeksekusi. Jadi orang yang memandikan itu pertama harus paham dulu itu. Kalau sudah ditutup ternyata tidak bisa tertutup dan lain sebagainya, gunakan sesuatu, plester kah atau apa pun. Ya, yang ketawa itu begitu. Anda saja plester kok ditutup begitu. Kenapa? Yang serang mau kasih mana dari mata dan kau buka begini. Biar kita barani lah, kau semua kau harga begini. Hilang tuh barani. Itu yang pertama, kemungkinan yang pertama.
Kemungkinan yang kedua, Nabi mengatakan, Ali bin Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udhkuru hasina mautakum wa kuffu an masawihim." Sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang mati di antara kamu dan tutupi kekurangan-kekurangannya. Tutupi kekurangan-kekurangannya. Illa ghufira lah, maka Allah akan beri ampunan kepadamu 4 kali ampunan, 40 kali ampunan. Jadi kalau orang mau istighfar, minta taubat 40 kali taubat, cukup dengan menutup aib si mayat, maka Allah memberi ghafarallahu lahu 40 marratan, maka 40 taubatmu sama dengan hukumnya tadi, menyimpan rahasia mayat. Bisa dipahami ini? Kemudian, Ustaz, itu sudah kita lakukan, tidak menutup aib, sudah menutup aib, kemudian sudah menyebut kebaikan si mayit dan sebagainya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Tuh, tanya kepada keluarga, kalau si mayit ada utang, ada hadisnya, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha adlafahu Allah, rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil harta manusia, meminjam maksudnya, man akhadhan nas, barang siapa yang berniat mengambil harta manusia, yuridu ada'aha, kemudian berniat ingin mengembalikannya, berarti meminjam, tapi ada niat mau kasih kembali. Ketika sampai mati, dia tidak bisa melunasi hutangnya, tapi niatnya ada, rezekinya yang tidak ada atau kurang. Maka kata Nabi, kalau dia wafat, addallahu anhu, Allah yang akan membayar hutangnya. Allah yang akan bayar hutangnya. Asal ada niat untuk bayar. Sekarang kita lihat, wa man akhadha yuridu itlafaha, tapi siapa yang meminjam uang manusia, siapa yang mengambil harta manusia, kemudian niat tidak mengembalikan, atlafahullah, maka dialah akan dibinasakan Allah. Membinasakan di sini tanda-tandanya bisa saja dia baru sadar setelah menemui kematian betapa ia di dosa-dosa yang besar, di antaranya hutang yang kepada orang tapi sampai mati tidak niat membayar. Sama sekali tidak niat membayar. Soal mau bayar dan tidak bayar hanya dia dengan Allah yang tahu. Hanya dia dengan Allah yang tahu. Ya. Kalau sudah begitu, maka biasanya itu yang menyebabkan ulama perintahkan kita sebelum pemakaman sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat, bila almarhumah ini ada hutang piutang. Kan begitu? Itu bukan sekedar seremoni, Bu. Itu kewajiban yang hidup untuk menyampaikan kepada khalayak ramai. Kalau dia ada hutang, jangan itu yang jadi ganjarannya. Karena dalam sabda Nabi yang lain, Nabi mengatakan, nafsul mu'min mu'allakah bainas sama'i wal arda hatta yutta'anhu dayna min ahli. Sesungguhnya roh orang-orang beriman tergantung antara langit dan bumi. Tidak diterima langit dan ditolak bumi, rohnya, selama hutangnya belum dibayarkan oleh ahli warisnya. Itu yang orang jaga bilang, roh penasaran. Nabi mengatakan, al-mu'min, orang beriman, bukan al-muslim. Artinya, orang beriman, dia wafat dalam keadaan iman. Tapi tergantung imannya itu, karena ditolak oleh langit dan bumi. Disebabkan kenapa? Karena hutangnya yang tidak dibayarkan. Ya, satu, itu yang berikut. Sekarang sudah Ustaz, dia sudah ada hutang, sudah diumumkan, sudah ini dia ada hutang, tapi ini mata dia udah tutup. Jangan dulu langsung ambil plester. Mau marah ke anak, di keluarga mau marah. Karena laksanakan ini waktu kifayah ini pegawai syarat. Ya.
Tanyakan kepada keluarganya, adakah dia memutus tali silaturahim? Adakah dia memutus tali silaturahim? Tanya dulu kepada kerabat keluarga dekatnya. Kalau ternyata tidak, berarti bukan itu masalahnya. Ini terakhir. Tanya kepada tetangga. Siapa di antara tetangga ini yang berselisih dengan dia di kala hidup? Karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza adna 'alaika jiranuka annaka muhsin fa anta muhsin, wa idza adna 'alaika jiranuka annaka musii fa anta musii." Bila tetanggamu mengatakan engkau orang baik, maka engkau baik pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun bila tetanggamu mengatakan engkau orang yang buruk, maka buruk pula engkau di hadapan Allah kelak nanti. Tetangga. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, wa bil walidaini ihsana, wa bidzil qurba, wal yatama, wal masakin, wal jari dzil qurba, wal jaril junub, was sahibi bil jambi, wa ibnis sabil, wa ma malakat aymanukum, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." 36 An-Nisa. Artinya, janganlah dan sembahlah Allah, jangan kalian persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada ayah ibumu, termasuk juga kepada kerabat-kerabat, kata Quran. Wabidzil qurba. Dan berbuat baiklah kepada anak yatim dan orang miskin, termasuk pula wal jari dzil qurba, tetangga dekatmu yang masih ada hubungan kerabat. Kalau tidak, wal jaril junub, tetangga yang tidak ada hubungan kerabat. Quran An-Nisa mengatakan begitu. Oke? Kalau tidak, wasahibi bil jambi, termasuk teman-teman sejawat. Teman-teman sejawat. Teman jauh dan teman dekat. Makanya saya katakan teman bahagi 3. Teman bahagi 3, teman di jalan, teman di ruang tamu, dan teman di meja makan. Teman yang di jalan, cukup di jalan kita kenal, jangan bawa ke rumah. Itu teman Carlota. Cuma suka cari orang pesalah dan suka menyebarkan keburukan orang. Cukup kita kenal dia di jalan, jangan bawa ke rumah. Selesai Anda. Itu teman Carlota. Ada lagi teman yang boleh kita bawa sampai ke ruang tamu. Siapa itu? Teman Fadul. Tidak boleh lebih, cuma sampai di ruang tamu. Ya bagaimana itu Ustaz? Ya dia itu bunga. Tahu sekarang lebih bunga. Kita bawa 1. Fadul itu. Habis dia angka, ada masuk. Nah, ini teman Fadul. Cukup sampai di ruang tamu. Jangan bawa lebih dari itu. Bisa paham ini Bu, maksud saya? Bergaul mereka jangan ceplas-ceplos. Jangan mengungkap rahasia. Apalagi sesuatu yang ada unsur aibnya. Karena orang ini bilang dulu baru berpikir. Kalau itu yang di jalan saya pakai pikiran memang. Semua diambil. Kalau yang sampai di ruang tamu masih dapat pikir. Kenapa masih dia bilang dulu baru berpikir. Yang susah lah kita. Tapi sudah so ambor. Itu Pak dulu cuma sampai ruang tamu. Ada boleh sampai di ruang makan. Itulah teman dekat yang berbagi suka dan duka dan pandai menyimpan rahasia. Boleh sampai di meja makan. Jangan lebih kamar tidur gitu. Pak itu ada bawa itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Kiranya kalau mayatnya keluar kotoran terus, gimana caranya untuk bagi jenazah yang sudah diistinjakan tetap masih keluar kotoran, baik itu kotoran zahir seperti tinja, air dan sebagainya, atau bisa juga dalam bentuk seperti darah. Ya, ada juga orang kan karena nifas.
ya, nifas, darah keluar dan sebagainya. Itu bersihkan saja, cukup 3 kali. Bila yang keempat dia masih keluar, maka bersihkan yang keempat, yang kelima sumbat dengan kapas. Sumbat dengan kapas untuk supaya dia tidak keluar, atau sesuatu masukkan ke dalam yang aman, masukkan. Dan ternyata setelah itu dikafani, sudah dikafan ini, tahu-tahu keluar, tembus, maka itu disebut ad-damul ma'fu, darah yang dimaafkan. Tidak usah, bukan lagi kasiman, tidak usah, kuburkan saja, karena itu sudah di luar kemampuan kita yang hidup. Jadi pahami? Jadi 3 kali. Kalau masih keluar, berarti sudah 3 kali terlaksana. Kan sunnahnya beristinja itu kan 3 kali. Ya kan? Ada lagi pertanyaan? Ya. Tangan yang terlepas, itu tangan yang terlalu lemas, ya, dan sebagainya. Diikat. Jangan plester. Kalau plester setengah mati nanti dia mau waktu membaringkan di lahat. Ikat saja, nanti bisa dilepas begitu. Jadi hal-hal seperti itu tetap kita lakukan, kita laksanakan sesuai standar saja. Adapun hal-hal yang terjadi di luar kebiasaan, maka kita mengambil tindakan-tindakan seperti tadi itu, menutupi tempat keluarnya najis dan mengikat bila dia terlepas. Ada lagi? Ustaz, kadang-kala kita menonton orang yang sudah sakratul maut itu, kita kan tiba-tiba yang kita sadar sudah tenang, sudah kalau begini urutannya sudah habis. Yang menjadi pertanyaan Ustaz, apakah setiap mayat itu pernafasan terakhirnya ditarikan atau hembusan ya Ustaz? Itu yang ingin saya. Jadi saya katakan tadi bahwa tinggal kita melihat, ada yang berakhir pada waktu ditarik, ada yang berakhir pada waktu dihembuskan. Nah, jadi untuk menentukan di mana talqin terakhir, ya, kita tetapkan saja di mana dia mau berakhir, kita tidak tahu. Ya pasti kita lihat tandanya sudah tarik panjang, sedikit dia menahan, dihembuskan. Itulah waktu kita mentalqin dia. Itu waktunya kita mentalqin dia. Jadi kita tidak harus mengatakan, oh nanti tarikan ketiga dia selesai. Kadang-kadang di tarikan pertama sudah selesai. Ya. Kadang-kadang juga sudah lebih dari 3 kali. Bisa saja, karena di mana berakhir nafas itu tidak tahu. Tapi yang pokok tanda yang terakhir itu ada, tarikan panjang namanya. Bisa dipahami? Ada lagi? Silakan Ibu mau tanya apa? Ya, itu kekeliruan. Itu yang tadi disebutkan itu di awal. Karena sesudah itu dibersihkan dengan dibilas lagi terakhir, baru dia dijunukkan dan sebagainya. Yang terakhir itu yang bikin terakhir, kondisian terakhir itu sudah bilas dengan apa? Ya? Iya, tetap kurang bilas, tapi sunnah itu di awal. Ya. Nah itu kadang-kadang yang orang lakukan begitu untuk mencegah supaya kalau masih ada bau lagi, masih ada bau, nah itu dia mau kasih bersih terakhir. Bukan begitu, cara dari awal. Bukan mau ambil tindakan nanti yang terakhir kabur baru dan sebagainya, tidak. Kalau dari awal waktu dia selesai wafat, tekan perutnya, kasih bersih sebagainya, biasanya tidak terjadi hal begitu. Jadi siram, setelah sudah siram semua aman, baru dia tahanut ini apa namanya 7 anggota sujud. Kenapa Ustaz 7 anggota sujud? Nabi mengatakan dalam sabdanya, saya mengenal umatku di yaumil mahsyar dari cahaya tempat bekas-bekas wudunya, min atharil wudu, dan dari bekas-bekas sujudnya. Ini min atharis sujud. Jadi 7 ulama katakan 7 anggota tubuh itu ditahan, dicuci sambil dibaca doanya tadi. Saya paham Bu? Ada lagi? Ya. Memandikan? Boleh, kan mahramnya. Mahram, bukan muhrim, mahram. Bu, jangan salah-salah sebut ya. Jangan orang bilang muhrim. Itu muhrim artinya orang yang berihram.
Kalau mahram orang yang haram dinikahi, yang betul-betul mahram. Siapa itu mahram? Nah, itu yang haram dinikahi sampai hari kiamat itu ada dalam Quran surah An-Nisa itu, yaitu 15 wanita, 15 orang dibagi dua, 13 dengan 2. 13 haram untuk dinikahi sampai hari kiamat. Haram, tidak akan pernah jadi halal. Itu 13. Yang 2 haram sementara untuk dinikahi. Sementara haram. Nanti kalau sudah hilang, seboleh. Siapa itu? Saudara kandung perempuan dari istri. Saudara kandung perempuan dari istri. Kakak atau adik. Kalau tidak boleh kan memadu dua perempuan yang bersaudara kandung atau yang seayah. Tidak boleh ya, yang seayah. Boleh kalau lain ayah. Saudara perempuan lain ayah, karena beda paham, beda marga. Kalau seayah kan biar dua mama, satu papa kan tetap satu papa, satu marga. Nah, itu tidak boleh, itu haram sementara. Disebut dengan wanita-wanita yang masih hubungan kerabat saudara kandung dan seayah dengan istri, tidak boleh. Kalau istri yang meninggal sudah boleh tidak? Nah, itu haram sementara. Karena istrinya jadi halangan dia untuk menikahi saudara kan, itu satu. Yang kedua, wanita-wanita yang bersuami itu haram sementara untuk kita nikahi sampai dia diceraikan suaminya, cerai hidup, cerai mati, dan lewat masa iddah baru boleh kita kawin. Itu haram sementara. Tapi yang 13 sampai hari kiamat, mama, ibu kandung, ibu susu, saudara susu, saudara kandung perempuan, kemanakan dari saudara laki-laki, saudara perempuan, kemanakan sungguh maksudnya, ya. Kalau kemanakan dari saudara sepupu boleh, papa dan papa anak bersaudara, DP anak boleh orang nikahi, karena beda marga. Kemudian nenek, saudara dari ayah, baik laki-laki saudara kandung, ayah baik perempuan maupun laki-laki, saudara kandung ibu, tante, om, tidak boleh. Anak-anak perempuan kita, ya, tidak boleh. Itu ada 13 mereka. Itu yang dimaksud dengan haram sementara. Jadi, sampai kiamat. Yang 13 tidak boleh. Tidak ada cerita orang kawin yang DP adik, DP mama, dan DP tante, tidak ada cerita itu. Sampai hari kiamat. Kecuali yang 2 tadi, yang saudara kandung perempuan dengan yang masih bersuami. Sekarang Ustaz DP suami sudah tinggal ke dia. Sudah beri nafkah lahir dan batin, tapi DP laki belum cerai ke dia. Boleh tidak kawin? Tidak boleh, karena belum ada perceraian. Sudah kawin. Berikut, mahram itu yang dimaksud tadi, mahram yang haram dinikahi. Yang 13 bukan yang 2 tadi. Yang 2 itu bukan golongan mahram selama-lamanya, ya, cuma sebentar. Jadi muhrim orang yang berihram, mahram yang haram dinikahi. Pertanyaan ibu tadi bagaimana tadi, Bu? Anak memandikan ayah, itu kan mahramnya. Mahram boleh memandikan, tapi sebaiknya, ini sebaiknya, sekalipun boleh, itu boleh dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, berbeda jenis kelamin. Walaupun bersaudara, tapi beda jenis kelamin, boleh tidak darurat, tidak ada lagi yang lain yang tahu dan boleh. Tapi ada orang bilang, Pak, mau kasih bantuan dari ada air, Boleh dengan cara tutup jenazah utuh sehingga tidak nampak dari auratnya. Ya, orang bilang biasanya itu tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh itu ulama-ulama minta berkahnya, berkah sirat. Itu tadi doa yang mau dibaca tadi, itu doa dia baca. Tidak apa-apa, tapi tutup. Setelah itu dia tidak memandikan. Ada yang memandikan, itu boleh. Ya, ada lagi?
Boleh tanya, orang mau sedang tanya. Oke, apa kita cukupkan di sini? Kita lanjut yang berikut. Tadi sudah dijelaskan tadi bahwa tidak boleh mata yang tertutup, yang terbuka dan sebagainya. Sekarang masalah mandi sudah ya tadi ya, sudah. Nah, sekarang mengkafani. Mengkafani di sini niatnya. Nah, ini niat kafan, mengkafani. Bismillah ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu takfina hadzal mayyit fardal kifayah lillahi ta'ala. Dengan nama Allah, semoga Allah tetapkan ia kepada agama Rasul waktu mau mengkafan. Saya berniat mengkafani mayit ini fardu kifayah karena Allah semata. Waktu sudah semua mengkafan. Sekarang memotong kafan. Ini doanya, perhatikan. Bismillah, Allahumma ja'al libasahu 'anil karim wa adkhilhu jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Dengan nama Allah, ya Allah, jadikan kafannya ini sebagai pakaian kemuliaannya dan masukkan ia ke surga karena rahmatmu, ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih. Berbuat. Robek pinggir-pinggir kafan. Ya, pinggir-pinggir kafan tidak boleh ada berjahit ya. Itu doa memotong kafan. Berapa lembarkah kafan itu bagi laki-laki? Sunnahnya tiga. Ya, 3. Itu maksimalnya 3, minimalnya 1 lembar yang bisa menutupi keseluruhan. Biasanya itu kain-kain lebar, kain-kain ihram yang lebar itu boleh dipakai. Itu minimal 1. Tapi umumnya 3 bagi laki-laki dan 5 lembar bagi wanita. Ikatan kafan 5 ikatan, 5 tali. Harus janji ya. Kalau dia panjang sekali di jenazah bikin 7. Ya. Yang berarti 5 tuh 7. Kalau tidak 9 yang 3 40 meter. Sesudah kita memotong kafan tadi, itu kalau ada contoh itu bagus kita bikin praktek ya dan sebagainya. Tapi sudah yang 1 pulang. Sudah kita selesai itu. Kemudian ketika sudah memotong kafan dan lain sebagainya, mendoakan si jenazah selesai mengkafani. Ya. Mendoakan si jenazah selesai mengkafani. Ini doanya. Perhatikan doanya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Allahumma usallimuhu ilaika al-ashhad min waladihi wa ahli wa qarabatihi wa ikhwanihi wa faraqa man kana yuhibbu qurbatan wa khalla min sa'ati dar wal hayat ila zulmatil qabri wa dayki wa nazala bika wa anta khairu manzulin in aqabtuhu wa in afawta fa anta ahlul afw dan sebagainya. Nanti saya tulis ya punya ini. Ya Allah, ya, semoga engkau selamatkan ia, ya, dan engkau memberikan keringanan hati, keringanan jiwa, keikhlasan dari anak keluarga dan ahlinya, ahli keluarganya, dan dari saudara-saudaranya, karena perpisahan ia dengan orang-orang yang ia cintai. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu, ya, wa akrim nuzulahu wasi madkhala dan seterusnya. Ini doa yang kita ucapkan. Apa itu Ustaz harus? Tidak. Tapi sebaiknya kalau kita tahu, kita doakan. Karena Nabi bilang, perbanyaklah doamu bagi si mayit, karena doamu itu akan meringankan dan memberikan ia kemudahan di saat kematian. Jadi doa orang ini itu diperlukan. Ya, jadi mulai dari memandikan doa terus itu. Karena semakin banyak doa yang kita ucapkan bagi si mayit pada waktu pelaksanaan fardu kifayah, semakin besar kemungkinan di antara itu ada yang Allah kabulkan. Bisa dipahami Bu? Oke. Kita
Dosanya terlalu kuat. Kemudian mensalati. Nah, ini mensalati ya. Mensalati jenazah. Mensalati jenazah, Nabi bilang, "Ma min mu'min yamutu fa yusalli alaihi ummatun minal muslimina thalathata suhur." Ya. Wa balagu ay yakunu thalathata suhur illa ghufira lahu. Nabi bilang barang siapa dari orang-orang beriman yang wafat kemudian ia disolati oleh sekelompok kaum muslimin yang mencapai 3 saf, maka balasannya ampunan Allah bagi yang disolati. 3 saf bukan jumlah. 3 saf bukan jumlah. Maksudnya bagaimana? Sekarang yang ada 5 orang. 5 orang. Satu imam, sisa 4. Bahagi berapa ya? Setengah tuh bagi yang terakhir. Hah? 4 sekarang. Bagaimana caranya? Ya? Ya? 2-1-1. Kalau dia 5, maksudnya 5 imam anak. Bagi berapa? 3-2-1. Kalau dia cuma 1 orang? Hah? 2 imam. Ada. Kenapa ibu bilang tidak ada? Orang yang menemukan mayat di tengah hutan dan cuma dia sendiri yang temukan. Dia mau melaksanakan waktu kifayah sendiri. Nah, dia yang Pada waktu-waktu apa namanya bencana Palu kemarin kan kita sering dapati begitu. Sudah jalan sudah rusak apa semua, tinggal kita tutup, kita isyaratkan saja menyiramnya dengan itu, tidak lagi menggosok-gosok apa sebagainya. Boleh kita mensalat. Cuma sendiri salat dan sebagainya. Jadi semua kemungkinan ada. Nah, ketika mensalati jenazah atur 3 sah. Niat salat jenazah. Usalli ala hadzal mayyit 4 takbirat fardhu kifayah mahmuman atau imaman lillahi ta'ala. Saya niat mensalati jenazah ini 4 kali takbir. Takbir pertama apa dibaca, Bu? Ya. Al-Fatihah. Jadi takbir salli ala hadzal mayyit 4 takbir fardhu kifayah imaman ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Langsung baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah selesai. Ya, tangan jangan turun, tidak usah turun lagi. Rata-rata orang bisa begini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati ya, dia mengucapkan. Turun. Tidak begitu. Allahu Akbar. Walhamdulillah. Takbir yang kedua. Allahu Akbar. Takbir berintikal. Kalau intikal turun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Intikal namanya. Kalau sholat jenazah tidak sama dengan sholat fardu. Jadi takbir turun. Allahu Akbar ini bukan sholat fardu. Tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Terus. Walhamdulillah. Amin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Angkat lagi. Allahu Akbar. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Aku juga baca Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa ghaibina wa syahidina. Aku kita baca Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la daynan illa qadaita dan seterusnya. Sesudah itu takbir yang keempat Allahu Akbar. Allahumma ghfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal muslimin. Ya. Sesudah itu ini jangan turun. Takbir keempat kan tadi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
Bukan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pakai Nokia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika Anda tahiyat begini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak. Ini tutup. Kalau jangan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana ini dia kata? Aturan fikihnya begitu. Jadi paham, Bu? Tapi yang melakukan begitu juga tidak membatalkan atau menggugurkan waktu sholat, tidak. Tapi aturan yang dilakukan seperti itu. Barangkali itu dulu. Nanti ada materi. Masih ada ketiga lagi ini. Ya, ketiga ini yaitu apa namanya? Tadi sudah sampai di mana tadi? Sholat jenazah sudah kita sholat semua. Kemudian posisi berdiri jenazah orang. Jadi kalau jenazahnya begini, ini kiblat contohnya ya, kiblat. Ini kepalanya di sini. Kalau imam berdiri di pundak, kalau laki-laki mayatnya. Kalau perempuan berdiri di bagian perut, antara ruas ini dengan pinggulnya. Berdiri, itu posisi imam. Perhatikan itu sunnah. Ya, jadi kalau laki-laki berdiri di pundak antara kepala dengan pundak. Itu kita atas pundak ya. Kemudian kalau jenazah perempuan, imamnya berdiri di bagian tengah perut. Itu sebagai isyarat, sebagai hikmah bahwa bila yang wafat laki-laki, maka selesai sudah tanggung jawabnya di dunia. Maka imam berdiri atas pundaknya. Amanah sudah selesai. Inilah terakhir disolati. Kalau ibu perempuan, selesai sudah tugasmu sebagai wanita, mengandung dan melahirkan. Ya, jadi bang, itu hikmah. Barangkali itu dulu. Nanti kita sambung memasukkan jenazah, menggali kubur, doa yang dibaca pada waktu akan mulai menggali kubur dan sebagainya sampai pada masalah takziah. Boleh? Boleh. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.